Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri dari kelas 94 yang tentang assessment 5 praktikum tentang linear probing. Oke, langsung saja. Kita pengertian hashing. Apa sih hashing itu? Jadi hashing itu suatu teknik yang digunakan untuk menemukan elemen pada suatu struktur data tanpa perlu melakukan pencarian linear pada struktur data tersebut. Jadi hasil dari hashing biasanya diletakkan pada suatu table yang biasanya berbentuk array. Nah, indeks dari table ditentukan melalui hashing. Implementasi hashing dapat berupa sets maupun map. Dan collision. Jadi collision itu seperti yang si mudahnya bilang tabrakan, atau terdapat dua key atau kunci pada terpetakan pada satu indeks dalam array. Jadi bisa terjadi lebih dari satu key dipetakan ke dalam tempat yang sama pada table. Jika key terpetakan pada tempat yang sama pada table, maka dapat menggunakan dua cara berikutnya. Yang pertama, mencari lokasi lain di table. Mencari lokasi tidak terpakai atau yang belum terisi pada table disebut dengan open addressing. Kedua, mengganti struktur table-nya sehingga setiap lokasi array dapat mempresentasikan lebih dari satu nilai. Saya ada solusi lain untuk menangani collision. Yang pertama itu ada linear probing, kemudian square chaining, quadratic probing, dan juga double hashing. Yang saya bahas ini tentang linear probing. Jadi linear probing itu menentukan lokasi kosong pada hasil table. Jadi seperti probing. Nah, linear probing sendiri mencari lokasi kosong secara linear atau secara garis lurus. Nah, ini jika collision terjadi pada posisi hash table K atau K itu kunci ya. Posisi berikut yang dilihat apakah terisi atau tidak adalah hash table K plus 1. Nah, jika sudah berisi, berikutnya dilihat hash table K plus 2-nya. Lokasi hash table yang digunakan pada pencarian ini membentuk suatu prop sequence. Nah, jika prop sequence telah mencapai ujung hash table, maka pencarian dilanjutkan dari awal tabel. Itu jadi indeks 0. Hash table dianggap sebagai suatu circular array. Nah, sudah kod tentang linear probing. Sini saya lihat ada index sama dengan function dan item dimoduluskan dengan n. Kemudian ada integer origin index sama dengan index. Jadi jika si tabel indeks itu kosong, maka dia akan menginsert item setabel indeks dan mengumpulkan lagi. Dan jika si tabel indeks ini dia mencari item itu sudah terisi, maka dia akan mereturn si indeks ini sama dengan indeks plus 1 dimoduluskan n. Jadi pindah ke indeks berikutnya. Kemudian while indeks tidak sama dengan ori indeks, kemudian throw overflow error. Kemudian di sini ada contoh penggunaan linear probing. Di sini ada soal. Gambarkan isi untuk key kunci dengan nilai 27 untuk kunci 7, 113, 7, 18, 5, 130, 96, dan 39 ke dalam suatu tabel yang awalnya kosong dengan ukuran tabel n sama dengan 10. Gunakan linear probing untuk penanganan collision. Ini ada S function-nya gitu. K sama dengan K modulus n. N ini si ukuran si tabelnya.
Kemudian ini kita mulai, sebenarnya ini tabel dimulai dari dengan ukuran 10, dimulai dari indeks ke 0 sampai 9. Nah, untuk yang pertama itu untuk K27. Nah, 27 modul 10 sama dengan 7, maka kita tempatkan 7 pada indeks ke-7. Kemudian dengan gaya 113 dimoduluskan 10 sama dengan 3, maka kita tempatkan 113 di indeks ke-13, ketiga maksudnya. Kemudian dengan K7 modul 10 itu sama dengan 7 hasilnya, maka kita tempatkan lagi si 7 ini, si K7 itu ke indeks ke-7 juga. Kemudian kunci 18 kita moduluskan 10 hasilnya 8, dan kita tempatkan si 18 tadi di indeks ke-8. Setelahnya yang kunci 5 dimoduluskan 10 itu sama dengan 5, kita tempatkan di indeks ke-5. Dan kunci 130 kita moduluskan 10 hasilnya 0, berarti kita tempatkan pada posisi indeks ke 0. Kemudian si K96 kunci 96 kita moduluskan 10 hasilnya 6, jadi kita tempatkan pada indeks ke 6. Kemudian yang terakhir si K63 kita moduluskan 10 hasilnya 3, jadi kita tempatkan lagi ke posisi indeks ketiga, pada indeks ketiga. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat collision atau tabrakan itu pada indeks ketiga dan indeks ke-7, di mana terdapat terpetakan 2 K pada satu indeks. Ya, nah, kemudian kita yang pertama untuk si K7 terlebih dahulu. Aja. Nah, untuk si K7 kita lihat yang pertama itu K plus 1. Nah, lihat sini. Nah, karena pada indeks ke-8 sudah terisi oleh K18, maka itu berarti tidak bisa. Kemudian kita pindah lagi. Ini kita tulis K plus 1. Tidak bisa kan? Nah, kita pindah yaitu lagi K plus 2-nya. 1, 2. Nah, berhubung pada indeks ke-9, indeks terakhir, itu masih kosong, maka itu berarti si 7 nanti akan pindah ke indeks ke-9. Di sini K plus 2. Oke. Hasilnya si 7 tadi pindah ke indeks ke-9, K plus 2. Kemudian untuk kolisinya kedua itu si 63, kita lihat yang pertama K plus 1. Nah, karena si pada indeks keempat, si indeks keempat ini masih kosong, itu berarti si 63 ini
maka harus pindah ke index keempat. Itu berarti K+1. Nah, jadi sinom 3 akan berpindah ke indeks keempat. Maka hasilnya bakal seperti ini. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari si linear probing ini, itu pertama kelebihannya itu waktu akses yang efisien, kemudian record yang dicari langsung berada pada angka hash lokasi penyimpanan. Dengan kekurangannya itu akan memakan waktu yang lama dalam pemetaan jika data yang harus dipetakan banyak, dan juga area terdekat terdekat sudah terisi oleh key yang lain. Kemudian juga mudah munculnya masalah clustering. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.